Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendapatkan pengajaran dari Yesus yang merupakan bagian inti, dan ini dikatakan pada saat perjamuan malam terakhir, ketika kita biasanya ingin ditinggalkan atau orang yang kita kasihi itu entah orang tua, biasanya orang tua akan meninggalkan dunia ini, biasanya dia memiliki pesan atau warisan. Pesan itu biasanya dalam kata-kata entah apapun, dan itu adalah pesan yang biasanya harus dijalankan setelah yang bersangkutan kembali kepada Bapa atau dipanggil Tuhan. Nah, hari ini Yesus juga menyampaikan pesan yang terakhir sebelum akhirnya ditangkap dan dihukum mati, dijatuhi hukuman salib. Pesannya sangat jelas, yaitu supaya kita saling mengasihi. Karena pertama-tama kita sudah dikasihi. Nah, maka saya akan membahas tentang kasih itu. Kalau Yesus dalam hidupnya bukan hanya mengajar, tapi juga melaksanakan dan membawa harapan. Kasih itu ketika saya merenungkan, memeditasikan bagaimana Yesus yang sudah memiliki kepenuhan hidup, kasih yang sudah diterima dari Bapa, bukan untuk dijadikan, kalau bahasa zaman sekarang, sebagai kekayaan dirinya sendiri, tapi justru harus dibagikan. Nah, hari ini Yesus juga mengajak kita, ketika kita sampai hari ini, kita kan sudah melewati masa pandemi selama 2 tahun, kita sampai hari ini, walaupun ini belum berakhir pandemi ini ya, karena dari pemerintah juga belum mengatakan masanya ini endemi, belum. Tapi dari sini saya ingin menarik satu benang merah bahwa ketika kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kehidupan, masih diberikan rahmat, disitulah kita menerima kasih Tuhan yang kerap kali kadangkala ketika kita bangun pagi, udah kok saya masih hidup. Padahal ketika saya merenungkan, karena saya kehilangan sahabat saya dan saudara saya. Saya begitu berterima kasih karena ya saudara saya dan sahabat saya ini baik-baik saja. Artinya ya memang sehat-sehat, tapi ternyata pandemi kemarin ya saya dan Anda tentu juga ada yang kehilangan saudara, ada yang kehilangan apapun itu, pekerjaan dan sebagainya. Tapi saya ingin mengajak Anda ketika saya merenungkan, kalau sampai hari ini saya masih bernafas, masih bertemu dengan Anda, masih diberikan kesehatan, itulah yang namanya rahmat, itulah yang namanya kekayaan. Karena ketika kita sakit, baru kita sadar bahwa ternyata kesehatan itu sangat amat mahal. Dan hari ini kita diajak untuk melihat yang namanya kekayaan kita, investasi. Orang sekarang mengatakan investasi yang paling mahal sebenarnya adalah kesehatan. Nah, karena pandemi kemarin membuktikan bahwa orang ada yang punya duit begitu banyak, ingin membayar ke rumah sakit supaya mendapatkan tempat, tapi ternyata tidak bisa. Nah, hari ini saya mengajak Anda sekalian juga untuk mensyukuri segala rahmat yang sudah kita terima. Kalau Yesus mengajarkan kita kasih, dan kasih itu bukan hanya untuk pemenuhan diri tadi. Kekayaan itu bukan hanya untuk di-keep sendiri, tapi justru untuk dibagikan. Kasih yang sejati akhirnya harus berbagi. Kasih yang sejati akhirnya harus membahagiakan orang lain. Yesus membuktikan dengan tadi, memberikan harapan-harapan, memberikan daya. Kalau bahasa kerennya empowering. Orang yang sungguh-sungguh, seorang pemimpin
yang mau membawa anak buahnya atau orang yang ada di dalam organisasinya itu maju, dia harus empowering orang-orang yang ada dalam payung itu, dalam payung organisasi itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Semua murid-muridnya akhirnya dari yang nothing, dari yang zero menjadi hero. Hari ini kita pun akhirnya diajak, entah kita memiliki rahmat yang begitu banyak dalam hidup, entah kita mungkin mungkin rahmat yang saya nikmati baru cukup-cukup aja, tapi ketika yang cukup-cukup itu, saya kan kalau dalam gambaran kacamata orang luar, saya sebagai imam tentu dilihat imam doang, sebagai pastor pasti juga nggak boleh kaya. Nah, mungkin orang luar menganggap bahwa buat apa jadi orang yang seperti itu. Tapi pandangan saya tentu berbeda dengan mereka, karena saya melihat tentu kebahagiaan saya bukan lagi kebahagiaan yang mereka pikirkan. Kebahagiaan saya yaitu ketika saya bisa, akhirnya saya harus meneladan yang saya ikuti, yaitu Yesus Kristus. Harus bisa empowering orang yang ada di dalam payung gereja. Dan hari ini saya mengajak Anda, kalau orang di luar mengatakan cuman begitu doang, tapi bagi saya, ketika saya membantu orang tersebut sampai akhirnya bisa, yang tadinya nggak punya harapan, entah dalam perkawinan, entah dalam hidup, lalu kemudian dia punya harapan dan mau kembali optimis dalam hidup, itulah kebahagiaan dalam diri saya. Dan hari ini kita akhirnya diajak untuk membagikan kasih itu. Kasih itu bukan melulu dari materi, tapi apapun yang kita miliki. Dan itu yang namanya kasih sejati. Ketika orang mempunyai optimisme lagi dalam hidup, ketika dia sudah tidak punya harapan lalu kemudian dia akhirnya bisa optimis, itulah yang namanya empowering dalam hidup. Dan hari ini kita diajak menjadi seperti Yesus. Justru kita membawa harapan buat mereka, siapapun. Kalau seandainya saya hanya mencintai orang yang saya kasihi, orang yang berbuat baik kepada saya, apa bedanya kita dengan orang-orang tidak beriman? Yesus dalam ayat yang lain mengatakan seperti itu. Tapi kita hari ini akhirnya harus sampai pada titik, sampai pada tahap, bukan hanya oke, saya cukup, tapi sampai kepada membagikan kasih itu kepada yang lain. Ketika saya kembali ke tadi, mungkin orang mengatakan ya udah, saya emang segini, istilahnya kacamata orang luar mengatakan kekayaan saya hanya segini. Tapi ketika saya memberikan kepada orang lain, dalam kacamata saya, Tuhan senantiasa memberikan rahmatnya itu, bahkan berlipat-lipat, bukan hanya 10, 20, 100, tapi saya merasakan sampai hari ini beribu-ribu kali lipat yang saya rasakan dalam hidup. Itu yang pertama. Jadi kita akhirnya harus membagikan kasih dalam rupa pengorbanan, sama seperti yang ditunjukkan oleh Yesus terakhir sebelum Yesus wafat. Akhirnya dia menunjukkan kasih yang begitu nyata dan sejati, yaitu ketika memberikan dirinya. Kasih akhirnya harus memberikan diri, harus kadangkala terluka, harus sakit. Yesus, Anda bisa lihat, sakitnya luar biasa sampai akhirnya wafat. Dan kasih itu kadangkala, walaupun saya dalam rangka pelayanan, dalam rangka menjalankan imamat saya, kadangkala saya juga merasa sakit, tapi sakit itu terbayar dengan apa yang menjadi kebahagiaan ketika orang lain tersenyum kembali ketika tidak punya harapan. Yang kedua yang saya tawarkan, ini menjadi salah satu perjuangan kita. Di sini dikatakan dalam perjamuan malam terakhir sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan. Disinilah paradoks antara kasih ilahi, kasih yang sejati, dengan pengkhianatan manusia. Kerap kali kita manusia itu terbalik. Kalau Tuhan itu begitu mengasihi, dia punya kasih yang sejati yang akhirnya sampai mengorbankan. Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Tapi kerap kali kita manusia, kerap kali kita juga mewakili
seperti Yudas yang juga mengkhianati Yesus. Dan juga kita ingat Petrus yang juga menyangkal Yesus. Murid-murid ini adalah murid-murid yang sudah dibentuk oleh Yesus, sudah hidup bersama dengan Yesus, tapi akhirnya yang paling kentara langsung berbeda adalah Yudas. Kalau Petrus akhirnya mau terbuka, mau kembali lagi kepada Yesus, tapi Yudas sama sekali tidak. Yudas adalah orang yang mengkhianati. Dan hari ini kita diajak untuk melihat kasih Allah yang begitu agung senantiasa berlawanan dengan keinginan kita manusiawi, yaitu kita kerap kali mencari kesenangan diri. Yudas mengkhianati Yesus ya karena itu, karena ingin uang. Di balik itu dia menjual gurunya. Kerap kali kita manusia juga dalam hidup perkawinan, Anda mengatakan bahwa saya mau setia sehidup semati dalam untung dan malang. Itu kan ketika Anda berada di depan gereja lalu kemudian mengatakan itu. Luhur sepertinya janji itu, tapi kerap kali dalam kehidupan sehari-hari sesudah 10 tahun perkawinan, 15 tahun, 20 tahun, kerap kali ketika pasangan Anda membuat Anda kesal, lalu kemudian Anda lupa akan janji yang pernah Anda ucapkan di depan gereja. Saya mau setia bersama dia dalam untung dan malang. Dia tidak punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan, lalu kemudian dia sudah tidak bisa memberikan apa yang menjadi cinta, lalu kemudian akhirnya meninggalkan. Nah, ketika tadi berhadapan dengan keinginan kita manusia yang kerap kali sama seperti Yudas, kerap kali bertolak belakang dengan kasih ilahi yang mau memberikan pengorbanan, tapi Yudas selalu melihat pemuasan keinginan diri. Hari ini akhirnya kita diajak untuk melihat bagaimana perjuangan kasih kita bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada sesama. Sudahkah kita setia? Kalau Yudas akhirnya dia sungguh-sungguh berkhianat dan akhirnya dia bunuh diri dan tidak ada lagi kesempatan. Tapi kita diajak bukan menjadi seperti Yudas tapi seperti Petrus yang akhirnya datang kembali kepada Yesus. Yesus ketika menerima Petrus, ketika dia bangkit, Yesus tidak marah. Yesus justru memberikan pengampunan. Dan ini yang disebut juga kasih yang sejati, kasih ilahi, yaitu ketika kita mengampuni. Maka hari ini saya mengajak Anda, kasih yang paling tinggi akhirnya tadi, selain memberikan pengorbanan, yang kedua adalah kasih ilahi adalah memberikan pengampunan. Hari ini dalam kehidupan kita masing-masing, mari kita melihat apakah saya mau senantiasa untuk memberikan pengampunan itu juga kepada pasangan saya, kepada anak saya yang sudah kerap kali berkhianat atau sudah senantiasa menyangkal semua yang diperintahkan oleh orang tua, atau kita kerap kali tidak memberikan pengampunan. Hari ini kita diajak untuk belajar menjadi seperti murid-murid yang lain, yaitu Petrus yang akhirnya mau berubah dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Semoga kita selalu ingat akan janji, akan pesan Yesus hari ini bahwa kita diajak untuk saling mengasihi. Kendati orang yang kita kasihi tadi melakukan pengkhianatan, tapi Yesus memberikan pengampunan kepada semua muridnya dan menerima mereka. Itulah kasih yang sejati. Ketika kita sudah bisa melakukan itu, disitulah kita menjadi orang Kristiani yang sejati. Semoga perayaan Ekaristi ini semakin membawa kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Mari kita hening sejenak, kita meresapkan dan merenungkan sabda Tuhan.